kefir itu. Nah, dari situ saya coba konsumsi. Alhamdulillah kok semakin sehat gitu. Jadi sampai sekarang masih konsumsi kefir. Nah, belum banyak yang tahu ya tentang kefir ini. Saya sambil baca buku ya, Ustadz. Nah, kefir ini adalah probiotik. Probiotik ini apa? Menurut FAO atau WHO, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang diberikan dalam jumlah tertentu yang dapat bertahan dalam sistem pencernaan manusia dan dapat bermanfaat bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Nah, kefir ini berdasarkan WHO adalah kultur atau starter dari grain kefir berupa Lactobacillus kefiri dan Leuconoctos serta Lactococcus dan Acerobacter yang tumbuh secara berdampingan dan saling menguntungkan. Grain kefir pun terdiri dari hamir yang memfermentasi laktosa dan non-laktosa. Sejarah kefir di dunia. Nah, kita di dunia ini ternyata juga banyak yang konsumsi kefir. Kefir merupakan minuman favorit di negara Rusia. Sejak diperkenalkan pada awal tahun 1900-an, serta telah digunakan di rumah sakit untuk mengobati berbagai macam penyakit, seperti gangguan pencernaan, kanker, tuberkulosis, dan aterosklerosis. Saya sambil baca buku ini, buku tentang kefir. Di sini banyak berisi jurnal-jurnal tentang kefir, baik di Indonesia maupun dari luar. Kebanyakan sih dari luar jurnalnya. Nah, kefir semakin terkenal di Rusia setelah banyak yang meneliti mengenai produk susu, fermentasi, dan bakteri asam laktat. Nah, gimana bisa masuk Rusia? Ini kefir pertama kali ditemukan itu di Pegunungan Kaukasus. Pegunungan Kaukasus itu dahulu merupakan bagian dari negara Uni Soviet, sekarang merupakan wilayah negara Turki bagian utara. Nah, dulunya penduduk Rusia itu tahu tentang bakteri menguntungkan yang mereka baca dari buku The Arabian Nights. Mereka baca itu, kemudian mereka mencari kefir. Yang mereka tahu, kefir ini pertama kali ditemukan di Pegunungan Kaukasus. Sejak ribuan tahun yang lalu di sekitaran daerah Eropa Timur sampai Mongolia, kefir dipercaya berasal dari daerah Pegunungan Kaukasus. Nah, ini yang berdasarkan cerita turun-temurun, mereka didapatkan cerita kalau kefir ini didapat dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, grainnya. Bibitnya itu didapat dari Nabi Muhammad. Makanya di
Di luar negeri itu kefir dikenal sebagai the grain of prophet. Jadi grain dari Nabi Muhammad. Kefir ini mempunyai tekstur kental, sedikit berbau tape dan berkarbonasi. Jadi rasanya itu ada, kalau kita merasakan ada sparklingnya, jadi kayak terecep-terecepnya itu. Berbeda dengan yogurt. Nah, dari pegunungan Kaukasus ini, orang Rusia tadi yang pengen tahu tentang kefir, pengen membuat kefir sendiri, mereka karena dari penduduk Kaukasus itu mewarisi dari generasi ke generasi sampai saat ini sebagai sumber kekayaan keluarga. Nah, jadi resepnya itu dirahasiakan oleh mereka. Terus dari orang Rusia itu tadi yang pengen bikin sendiri kefir, mereka mengatur rencana strategi untuk memutuskan mengirim Blandoh bersaudara untuk merayu suku Muslim di pegunungan Kaukasus agar menjual grain kefir dengan harga tinggi. Blandoh merupakan pengusaha yang memiliki pengaruh yang sangat besar karena mempunyai perusahaan bernama Moscow Dairy yang memproduksi keju di kota Kislovodsk, Kaukasus, namun suku Kaukasus menolak mentah-mentah. Akhirnya Blandoh bersaudara memutuskan untuk melakukan pendekatan lain, yaitu mengirimkan pegawainya yang bernama Irina Sakharova. Strategi yang dipakai adalah menggunakan kecantikan yang dimiliki oleh Irina Sakharova agar memikat hati pangeran dari suku Kaukasus bernama Bekmirza Barkorov. Sang pangeran terpesona dengan kecantikan Irina Sakharova, namun tetap menolak untuk memberikannya grain kefir itu. Akhirnya strategi ini gagal total dan Irina Rusia. Namun sang pangeran sangat terpesona dengan kecantikannya, sehingga mengirimkan pasukannya untuk menculik Irina Sakharova agar kembali ke Kaukasus untuk dinikahi. Meskipun begitu, Irina menolak menikah dengan sang pangeran. Kemudian Blandoh bersaudara berusaha untuk mencegah agar pernikahan itu tidak terjadi. Irina melakukan proses negosiasi pada suatu pengadilan. Pada awalnya sang pangeran menawarkan kompensasi berupa emas dan perhiasan yang sangat banyak. Namun Irina menolaknya karena lebih menginginkan grain kefir. Walaupun sang pangeran tidak ingin merusak tradisi suku Kaukasia, namun pada akhirnya keputusan pengadilan dimenangkan oleh Irina Sakharova dan sang pangeran memberikan grain kefir yang sangat banyak. Nah itu tadi dari situ Irina Sakharova pertama kali membawa produk kefir itu tahun 1908 ke kota Moskow. Akhirnya kefir dapat digunakan oleh komunitas Russian Physician Society untuk menyembuhkan beberapa pasien. Berita ini tersebar luas mengenai manfaat dan cara membuat kefir, sehingga kefir menjadi minuman terkenal di Rusia. Pada tahun 1973, Irina Sakharova menerima penghargaan dari Menteri Industri Pangan karena perjuangannya dalam memperoleh grain kefir untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Rusia. Dan akhirnya tersebar ke Eropa bagian barat dan dunia. Nah, itu sejarah kefir di dunia. Awal mulanya kefir masuk Indonesia gimana? Keberadaan kefir di Indonesia tidak lepas dari berdirinya komunitas kefir Indonesia yang dimotori oleh Bapak Insinyur
Andang Kasriadi. Nah, ini ada grup Facebooknya. Pada era Soekarno tahun 1956 sampai 1960-an, Indonesia banyak mendapat dukungan dari Rusia. Karena Soekarno termasuk anti-Amerika yang disebutnya Nekolim, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Rusia, bulan Februari 1960, pernah datang ke Indonesia. Grand Kefir dibawa oleh dokter Rusia yang bekerja dalam lingkungan kerja sama antara AURI dengan Angkatan Udara Rusia. Grand Kefir ini kemudian banyak beredar di kalangan keluarga AURI pada tahun 1960-an sampai terjadinya G30 SPKI. Awal 1980-an baru geliat kefir muncul lagi. Bapak Insinyur Andang Kasriadi mendapat Grand Kefir dari rekan kerja Dr. Gigi Hendrayani, dosen FKG Unpad yang baru pulang dari Eropa Timur pada sekitar 1985. Saat itu ada tetangga Ibu Pusjana, istri seorang mantan perwira AURI, yang sudah rutin membuat kefir karena beliau mengidap leukemia. Dan tahun 1986 itu sudah sembuh tapi tetap membuat kefir. Nah, itu sekilas tentang awal mula kefir di Indonesia. Kira-kira ada yang sudah pernah konsumsi kefir? Nah, sekarang belum ya. Kalau karakteristik kefir sendiri, cita rasanya tuh asam, segar ya. Segar seperti yogurt tapi lebih asam lagi. Lebih ada sparklingnya, terus terus ada bau tapenya. Nah, bedanya dengan yogurt itu apa? Kalau yogurt merupakan produk yang sama dari teknologi fermentasi, namun secara teoritis memiliki perbedaan yang sangat signifikan berdasarkan sifat biokimia dan sensoris. Kedua produk ini sama-sama menggunakan suatu kultur mikroorganisme yang diinokulasikan pada susu, tetapi jenis mikroorganismenya yang berbeda. Secara umum, yogurt hanya terdiri dari strain bakteri spesies Lactobacillus dan Streptococcus, sedangkan mikroorganisme pada kefir terdiri dari beberapa jenis bakteri seperti Lactobacillus, Leuconostoc, Acerobacter, Streptococcus, Pseudomonas, dan lain-lain. Selain jenis bakteri, kefir juga terdiri dari beberapa hamir atau ragi, seperti Saccharomyces candida, Fluiveromyces. Kalau yogurt, teksturnya lebih lembut. Kalau rasa asamnya lebih asam kefir. Juga kefir ada busanya. Kayak apa? Karena fermentasinya menghasilkan CO2 juga ada etanolnya sedikit. Etanolnya cuman 0,1%, nggak sampai setengah persen. Jadi masih dianggap halal kefir ini. Nah, kefir ini bikinnya sangat mudah. Cuman butuh bibit kefir ini yang disebut grain tadi, grain dan susu. Bedanya dengan yogurt, kalau yogurt fermentasinya butuh
temperatur tertentu. Kalau kefir tidak butuh temperatur tertentu, di suhu ruang dia cukup. Kalau yogurt kan sekitar 40 sampai 42 derajat. Grain kefir terdiri dari kelompok bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, dan hamir yang bersama-sama secara sinergi dengan protein susu dan gula laktosa membentuk suatu metrik polisakarida. Spesies bakteri asam laktat yang memproduksi polisakarida adalah Lactobacilli seperti L. kefironaceen. Ini namanya susah-susah. Bakterinya banyak sekali yang ada di kefir ini. Yang ditemukan sekitar 60-an bakteri dan ragi. Mana tadi? Bentuk dari grain kefir ini seperti kembangkul kecil-kecil, kecil sekali. Ukurannya sekitar 1 senti atau bentuknya seperti ini. Kalau ada yang pengen lihat, ini bentuknya kecil-kecil. Kelihatan nggak ya? Nah ini. Ini harus direndam susu. Susu ini adalah makanannya si grain kefir ini. Wah, ada Pak De mulia. Jadi malu Pak De. Nah, mikrobiota dalam grain kefir ini kan macam-macam itu tadi ya. Di sini di tabelnya ada banyak sekali macamnya. Ada bakteri asam laktat, ini bakteri asam laktat, ini segini. Ini macam-macam, ada Lactobacillus kefir, Lactobacillus kefironovaccien, Lactobacillus kefir granum, banyak sekali dan bahasanya agak susah diucapkan. Terus ada bakteri asam asetat juga, ada hamir. Hamirnya juga macam-macam yang terdapat dalam grain kefir ini. Ini ada banyak macam-macamnya. Ada Cluveromyces marcianus, Saccharomyces, ada Candida Friedrichi, Candida pseudotropicalis, banyak sekali. Tapi yang paling banyak di kefir itu bakteri asam laktatnya sekitar 60,5%, bakteri asam asetatnya 8,9%, hamirnya 30,6%. Penelitian yang dilakukan oleh Diosma menemukan 15 strain Saccharomyces cerevisiae, 6 strain Saccharomyces unisporus, 4
strain Isothenkia accidentalis dan Cluveromyces marcianus yang diisolasi dari grain kefir, hampir seluruhnya mempunyai sifat asam yang tinggi dan tahan terhadap kondisi empedu, sehingga dapat disebut sebagai agen prebiotik. Karena salah satu persyaratan sebagai agen probiotik adalah harus tahan dalam keadaan asam dalam sistem pencernaan. Nah, ini telah dibuktikan dapat menempel secara menyebar pada sel epitel usus dan dapat bertahan dalam sistem saluran pencernaan tikus percobaan. Tren Hamir ini akan bertahan dalam sistem pencernaan selama 5 hari. Hal ini menunjukkan bahwa hamir pada kefir dapat berguna sebagai produk probiotik meskipun masih tetap diperlukan penelitian lebih lanjut. Nah, dalam kefir ini terdapat beberapa senyawa bioaktif, yaitu kefiran, eksopolisakarida, produk yang dihasilkan dari metrik kefir, peptida, dan asam organik. Mikroorganisme yang bersifat probiotik dalam keadaan hidup atau mati, yang menghasilkan asam laktat, senyawa metabolit yang dihasilkan dari proses fermentasi, antibiotik atau bakteriosin, CO2, H2O2, dan etanol. Senyawa-senyawa ini dapat bertindak sendiri atau bersama-sama untuk berperan sebagai terapi kesehatan dan dapat bermanfaat untuk mengurangi resiko suatu penyakit tertentu. Kefiran, karbohidrat dari kefiran merupakan eksopolisakarida yang diklasifikasikan sebagai heteropolisakarida, terdiri dari glukosa dan galaktosa dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga diklasifikasikan sebagai glukogalaktan larut air yang cocok dijadikan sebagai bahan pengawet. Eksopolisakarida diproduksi oleh beberapa jenis bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus, dan Leukonystock. Eksopolisakarida ini memberikan perlindungan dan sifat adaptif karena terikat pada membran sel bakteri asam laktat, sehingga hal inilah yang membuat eksopolisakarida mudah rusak. Ada senyawa bioaktif lagi, yaitu peptida. Peptida protein susu yang difermentasi oleh bakteri asam laktat dan hamir akan menghasilkan senyawa peptida dan asam amino. Mikroorganisme tersebut menghasilkan enzim proteinase dan peptidase yang dapat melakukan proses hidrolisis protein. Grain kefir mempunyai proteinase yang kuat sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan bioaktif peptida yang terdapat dalam kefir. Ada asam laktat ini tadi ya. Jumlah asam laktat yang terdapat dalam kefir sangat sedikit. Isomer asam laktat terdiri dari Menurut Anna, bakteri asam laktat pada kefir dapat menghasilkan beberapa senyawa yang bermanfaat bagi tubuh manusia, seperti asam organik,
hidrogen peroksida, dan peptida antimikroba. Senyawa-senyawa ini mempunyai sifat antimikroba yang disebut dengan bakteriosin. Bakteriosin sangat penting karena merupakan antimikroba alami yang didegradasi oleh enzim protease. Dan Benny menjelaskan lebih lanjut bahwa asam organik yang dihasilkan oleh probiotik akan menurunkan pH dan menurunkan oksidasi pada usus. Asam organik bersama dengan oksidasi kadar rendah akan menghambat bakteri patogen gram negatif dan berpotensi menurunkan serum kolesterol dalam usus, sehingga disebut sebagai agen antimikroba. Ada bakteriosin, ada hidrogen peroksida, ada karbon dioksida, asetaldehid, dan diasetil. Nah, itu tadi senyawa-senyawa bioaktif dalam kefir. Kefir memiliki kandungan nutrisi kimiawi yang sangat seimbang karena mengandung protein, mineral, vitamin, dan beberapa senyawa penting lainnya. Hasil dari proses fermentasi. Nah, ini komposisi kimia dan nutrisi dari kefir tergantung dari beberapa faktor, seperti jenis dan kualitas susu, proses fermentasi, dan lainnya. Produk akhir utama dari hasil fermentasi kefir adalah asam laktat, asetaldehid, asetoin, diasetil, etanol, dan CO2. Selain itu, dalam proses fermentasi akan meningkatkan beberapa komponen seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, B12, kalsium terlarut, asam amino, asam folat, dan vitamin K. Nah, ini nutrisinya sangat tinggi, makanya yang banyak yang terapi kefir itu malah banyak yang hamil. Buat promil ini bisa kefir. Nah, kefir juga disebut sebagai pangan fungsional, yaitu makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh manusia yang memiliki manfaat secara fisiologis atau dapat mengurangi resiko penyakit kronis di luar fungsi gizi dasarnya. Sifat fungsionalnya kefir sebagai antioksidan. Ada kefir sebagai antimikroba. Kalau yang sifat antioksidan ini, penelitian lain telah dilakukan oleh Guven dan Oskan bahwa kefir diberikan pada hewan coba yang telah diinduksi dengan karbon tetraklorida dan timah selama 6 minggu. Hasil menunjukkan bahwa hewan coba yang telah diberikan perlakuan berupa konsumsi kefir dapat meningkatkan glutation peroksida dan menurunkan malondialdehida sampai dengan tingkat yang dapat dianggap bebas dari gangguan senyawa oksidasi. Hal ini menunjukkan bahwa kefir memiliki sifat antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin E, karena dapat menstimulasi aktivitas enzim pada sistem antioksidan. Selanjutnya, kefir sebagai antimikroba. Kefir memiliki sifat antibakteri,
terhadap bakteri patogen karena terdapat pembentukan asam organik, hidrogen peroksida, asetaldehid, karbon dioksida, dan bakteroisin. Kefir sebagai antiinflamasi. Inflamasi biasanya dihubungkan dengan berbagai macam penyakit kronik seperti obesitas, diabetes, dan kanker. Oleh karena itu, beberapa penelitian dilakukan untuk mengevaluasi sifat imunomodulator dari probiotik agar dapat mencegah penyakit kronik tersebut. Sifat imunomodulator dari kefir dihasilkan dari kinerja mikrobiota secara langsung atau tidak langsung yang menghasilkan komponen bioaktif selama proses fermentasi. Proses mekanismenya adalah bioaktif peptida dihasilkan selama susu difermentasi oleh kefir grain, sehingga mengaktifkan kinerja makrofag, meningkatkan peran fagositosis dan respon imun, meningkatkan produksi sitokin, menstimulasi sekresi IgG dan IgA oleh B limfosit di dalam sistem pencernaan. Senyawa bioaktif yang dihasilkan selama proses fermentasi ini dapat mencegah pertumbuhan dari patogen. Ada pertanyaan? Iya, Mbak Pipit, nanti dicariin deh yang di Tebet ya. Seseorang dengan kondisi seperti apa atau sakit seperti apa yang tidak diperkenankan mengkonsumsi kefir ini. Selama ini sih nggak ada ini sih Pak D. Maksudnya ini kan kefir kan makanan ya, pangan. Jadi yang mah aja, yang sakit mah parah aja bisa minum kefir ini. Cuman ya tahapannya harus pelan-pelan, sedikit-sedikit. Gitu. Insya Allah sih aman untuk semuanya. Oke. Kefir juga sebagai anti-karsinogenik dan menghambat pertumbuhan tumor. Ini juga ada penelitiannya. De Moreno meneliti mengenai kemungkinan kefir dapat berperan sebagai anti kanker. Ekstrak kefir dapat menekan pertumbuhan sel kanker payudara secara in vitro. Beberapa kemampuan anti tumor genik kefir telah dikaitkan dengan kefiran atau eksopolisakarida. Kefiran terbukti menghambat Ehrlich karsinoma dan sarkoma 180 yang dipaparkan ke dalam tikus, di mana polisakarida merangsang sistem kekebalan melalui aktivitas sel T, daripada bertindak melawan sel kanker secara langsung. Melakukan penelitian pertama kali pada manusia mengenai efek konsumsi kefir pada proinflamasi serum sitokin dan pada mukositis yang diinduksi dengan kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kefir tidak memiliki efek pada proinflamasi serum sitokin atau efek perlindungan pada mukositis karena obat yang digunakan dalam pengobatan kanker. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut. Kefir sebagai antihipertensi.
Kalau ini sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa bakteri probiotik atau produk fermentasi sangat penting peranannya sebagai pengontrol tekanan darah. Meskipun beberapa di antaranya masih terbatas dan bersifat kontroversial. Kefir berperan untuk menurunkan kadar kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu dari komponen lemak berwarna kuning dan bertekstur seperti lilin. Kehadiran lemak sendiri dalam tubuh kita sungguhnya memiliki fungsi sebagai zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh di samping zat gizi lainnya seperti protein, vitamin, dan mineral. Sejatinya kolesterol yang kita butuhkan tersebut dalam keadaan normal diproduksi sendiri oleh tubuh dalam jumlah yang tepat. Namun seiring dengan perubahan pola hidup dan pola makan yang ada, jumlah kolesterol dalam darah menjadi berlebih jauh dari yang sekedar dibutuhkan oleh tubuh. Timbulnya kolesterol dalam jumlah yang sangat tinggi disebabkan oleh pola konsumsi makanan yang berasal dari lemak hewan, dan makanan-makanan junk food ya. Penelitian yang membuktikan bahwa konsumsi kefir dapat mengurangi kadar kolesterol masih sangat terbatas. Bayi kalau di Rusia bayi 8 bulan udah boleh dikasih kefir biasanya. Kalau yang untuk luka itu kefir yang bening. Jadi ini kefir ini nanti kan kalau sudah difermentasi, kefir itu nanti terdapat 2 lapisan. Ada lapisan krim dan lapisan beningnya. Nah, yang untuk luka itu yang dipakai yang beningnya. Jadi kefirnya diendapkan, nanti lama-lama kan dia misah. Nah, yang beningnya itu yang diambil untuk luka. Untuk semprot luka itu. Dosisnya dikit aja, biasanya dicampur. Kalau bayinya doyan sih nggak apa-apa ya, langsung 1 sendok itu 1 sendok langsung dikonsumsi boleh, atau boleh dicampur dengan susunya. Itu akan meningkatkan nutrisi dari susunya itu tadi juga. Ciri grain yang baik bagaimana? Grain yang baik itu cirinya dia gemuk-gemuk, terus warnanya kan grain itu warnanya putih kekuningan. Biasanya gemuk-gemuk itu kalau yang bagus itu. Nah, kefir ini juga membantu penderita laktosa intoleran. Soalnya kalau susu yang udah difermentasi dengan kefir itu laktosanya sudah berkurang, tergantung dari lama fermentasi. Biasanya kan fermentasi bisa 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam. Nah, itu yang 72 jam biasanya laktosanya udah hilang sama sekali. Jadi rasanya juga akan lebih asam. Semakin lama fermentasi, semakin asam. Berlebihan itu kayaknya seberapa ya? Biasanya kalau untuk orang sehat, maksudnya yang nggak ada keluhan, itu sih sehari cukup 250 mili. Kalau yang untuk terapi bisa sampai 1 liter minumnya sehari. Tergantung dari keluhan, terus kebutuhannya. Tergantung kebutuhannya, Mbak.
Bisa pakai suara aja nggak nanyanya. Biar nggak berasa ini. Maksudnya kayak makanan kan kita kadang Iya, jadi kayak makanan kan, kalau makanan kita misalnya kelebihan gitu ya, makan kayak misalnya makan sambal kelebihan, perutnya panas terus jadi diare. Nah di kefir itu kalau kita makan kayak misalnya di kefirnya ternyata terlalu banyak gitu, terlalu berlebihan tuh ada efek-efek kayak gitu nggak? nggak sih. Paling ini apa? BAB-nya jadi itu ya, jadi lancar. Tapi biasanya kalau awal-awal minum kefir itu ini ada detoknya. Jadi kayak kita kalau konsumsi obat herbal, obat VCO atau apa itu biasanya ada ininya, ada detok. Saya pertama minum kefir itu detoknya ini di keringat. Jadi kayak apa ya? Keringatnya tuh bau sekali. Jadi kayak mungkin pembuangan racunnya lewat keringat mungkin kalau saya. Ada yang itu buang air kecil terus, ada yang buang air besarnya yang banyak gitu keluar semua gitu. Jadi macam-macam tiap orang. Ya. Ya, ada yang tanya lagi mungkin? Monggo silakan. Mungkin sudah dulu dari saya. Kalau yang ada yang mau ditanyakan, mungkin nanya yang jualan kefir di tempatnya mana siapa, nanti bisa coba saya carikan link dari teman-teman saya. Ini ada tabel penelitian pada manusia, sukarelawan, ada yang pasien diabetes, ada yang obesitas, ada yang pasien sembelit, pasien dispepsia, pasien penderita kanker kolorektal. Yang pasien diabetes ini untuk menentukan pengaruh pemberian kefir terhadap kontrol profil glukosa dan lemak pada pasien diabetes tipe 2, itu dikasih dosis 600 ml per hari dalam waktu 8 minggu. Efeknya dalam 8 minggu itu kefir berhasil menurunkan gula darah dan level HbA1c pada pasien yang puasa dan dapat dijadikan sebagai terapi pelengkap atau tambahan dalam mencegah diabetes. Pasien penderita MAH diberikan 250 ml 2 kali sehari untuk mengetahui terapi kefir dalam memberantas Helicobacter pylori, bakteri yang tumbuh pada saluran pencernaan manusia. Kefir terbukti dapat membunuh bakteri penyebab dispepsia. Ini dalam waktu 2 minggu terapinya. Sudah ya, saya kira sudah cukup. Ya, terima kasih Mbak Sita atas penjelasannya. Tadi tak tinggal ada Bu Fitri tadi mampir ke rumah. Pertanyaan-pertanyaan udah dijawabin ya? Sudah, insya Allah sih. Udah semua ya? Oke.
Ada Pak Ade Mulia nih. Wah, mana suaranya nih Pak Ade? Ada Pak D. Lagi Saya nyimak beliau. waktu dengar kuliahnya Pak D ya tentang probiotik itu jadi ternyata ini toh jawaban kenapa kefir kok banyak sekali menyembuhkan Dicari. pasien-pasien. Ternyata Iya, penjelasan Pak D sangat betul. Fakta bahwa mayoritas manusia itu adalah bakteri itu kan mencengangkan ya. Wah, ya, itu betul. juga hebat nih manusia. Ya, terima kasih Pak D kemarin. Ternyata ini toh. Saya waktu pertama gabung di grupnya Kefir itu juga, masa sih gitu bisa sembuh, maksudnya banyak testi-testi gitu loh. Ya. Kemarin pasti sama Pak Adi, ini ternyata gitu ilmunya. Ya. Oke, ini sudah menunjukkan jam 5 kurang 5 menit. Mungkin teman-teman, apa ada ini mau tanya jawab langsung atau cukup Mbak Sita? Monggo silakan kalau mau ada yang tanya. Tapi tadi udah kok udah saya jawab pertanyaannya ini. Ini. Oke. Sangat bermanfaat sekali. Apalagi ini kita lagi musim pandemi COVID. Ya, harus tingkatkan imun. Tingkatkan imun, betul. Ya, ditunggu cara bikinnya. Cara bikinnya ini sangat mudah. Cuman butuh grain aja, butuh bibitnya aja. Jadi ini bibitnya, kalau kita bikin 1 liter susu, lebih bagus susu murni ya. Susu murni boleh dipasteurisasi atau boleh mentah. Itu 1 liter susu dengan bibitnya 50 gram. Nah, itu ditutup rapat, tidak perlu suhu panas, jadi cukup suhu ruang aja. Ditutup rapat dalam toples plastik itu didiamkan selama 24 jam. Nah, itu 24 jam itu udah jadi nanti. Kalau mau 48 jam juga boleh, itu lebih asam nanti jadinya. Oke. Yang pertama 72 jam, dengan 48 jam dengan bibit, dan tanpa bibit dilanjut lagi 24 jam. Kalau kelamaan bibitnya difermentasi nanti kasihan. Dia makanannya udah habis kalau 48 jam itu makanannya bibit ini kan susunya itu tadi, laktosanya itu. Nah, kalau difermentasi dia kan laktosanya habis. Nanti kalau 48 jam dilanjutkan tuh kasihan bibitnya nanti kelaparan. Jadi 48 jam diangkat. Nanti kalau mau fermentasi, biasanya kan untuk terapi-terapi itu yang 72 jam fermentasinya. Jadi kalau konsumsi untuk imun aja sih 24 jam cukup. Fermentasi 24 jam cukup. Nah, itu tadi sehabis 24 jam kemudian dibuka, diaduk pelan-pelan. Nah, itu nanti bibitnya disaring. Nanti kita yang keluar kan yang kefirnya itu tadi. Bibitnya ini kan di ringannya. Nah, bibitnya ini jadi ini bibitnya bisa dipakai terus-menerus. Itu, Pak. Kalau bibitnya habis, berarti kulaan lagi ya? Bibitnya nggak habis, Ustaz. Hidup. Jadi dia malah bertambah banyak, berkembang biak. Kalau kita merawatnya bagus, itu bibitnya akan berkembang biak malah tambah banyak. Jadi nggak habis. Oh gitu. Menarik ini. Oke.
Menarik. Sip. Oke, teman-teman semua, terima kasih Mbak Sita atas pembelajarannya pada sore hari ini. Kami mewakili teman-teman di komunitas PCI, Pure Consciousness Indonesia, dan AKDI, Akademi Kesadaran Diri Indonesia sebagai wadah aktualisasi diri dan sharing antar teman seperti ini ya. Mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang hadir, Pak Demulya, Ayang Nuni, Bu Nurlina, Kang Anwar, Pak Alit, Mbak Pipit, Indah, siapa lagi yang belum saya sebutin, dan Mbak Sita tentunya. Oke, thank you banget. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.